Shalom adik-adik, selamat pagi. Bertemu lagi dengan Kakak Fani di ibadah hari Minggu PA kita hari ini. Ya adik-adik, Kakak Fani mau mengingatkan untuk adik-adik mempersiapkan Alkitabnya, uang persembahannya, dan jangan lupa memakai pakaian yang rapi. Untuk adik-adik yang belum melakukan saat teduh, Kakak Fani memberikan kesempatan untuk saat teduh terlebih dahulu. Ya adik-adik, untuk mengawali ibadah kita hari ini, Kakak Fani mau ngajak adik-adik untuk menyanyikan satu pujian dari Kidung Ceria 185, Aku Gereja dan Kau Pun Gereja. Adik-adik, untuk mengawali ibadah kita hari ini, Kakak Fani ajak adik-adik untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, kami sudah berkumpul di rumah kami masing-masing untuk melaksanakan ibadah hari Minggu PA kita hari ini. Berkati ibadah kami Tuhan, kiranya dapat lancar dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Ya adik-adik, sekarang kita akan menyanyikan satu pujian lagi dari Kidung Ceria 263, Ku Diberikan Kidung Baru. Teman-teman, mari saya undang untuk berdiri untuk membaca firman Tuhan. Firman Tuhan terambil dari Mazmur 92 ayat 1-5. Tuhan Hakim yang adil. Mazmur nyanyian untuk hari Sabat. Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi nama-Mu ya yang maha tinggi, untuk memberitakan kasih setia-Mu di waktu pagi dan kesetiaan-Mu di waktu malam, dengan bunyi-bunyian 10 kali dan dengan gamus dengan iringan kecapi. Sebab telah Kau buat aku bersukacita ya Tuhan dengan pekerjaan-Mu, karena perbuatan tangan-Mu aku akan bersorak-sorai. Demikian pembacaan Alkitab hari ini. Teman-teman, saya persilakan duduk kembali. Adik-adik, sebelum kita memasuki firman Tuhan, Kakak Fani ajak adik-adik untuk menyanyikan satu pujian dari 177, Di Pintumu Ku Datang. Jika
Ya, anak-anak, tadi kita sudah memuji, memuliakan nama Tuhan, kita sudah bermazmur bagi Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan Alkitabnya, terlebih lagi siapkan hati kita. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dulu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami boleh bermazmur bagi Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami semua, khususnya anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan senantiasa memberkati kami, membimbing kami melalui Roh Kudus Tuhan, agar kami dapat mengerti dan memahami tentang firman Tuhan yang akan kami dengarkan dan kami renungkan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang berbicara melalui mulut, lidah, dan bibir hamba. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, anak-anak, kita buka Alkitab kita yang sudah kita persiapkan tadi pada kitab Yohanes pasal 1 ayat 19 sampai 28. Udah ulangi ya. Kitab Yohanes pasal 1 ayat 19 sampai 28. Kalau sudah ketemu, kita akan membaca bergantian. Bunda membaca ayat yang ganjil, ayat yang 19, 21 dan seterusnya. Anak-anak dan Kak Fani akan membaca ayat yang genap, ayat yang ke-20, 22 dan seterusnya. Sudah siap semua? Ya, mari kita membaca firman Tuhan. Yohanes pasal 1 ayat 19 sampai 28 dengan perikop kesaksian Yohanes tentang dirinya sendiri. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau? Elia?" Dan ia menjawab, "Bukan. Engkaukah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis, jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal. Yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Amin. Ya, anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Bunda mau tanya dulu kabarnya. Bagaimana kabarnya hari ini? Tentu luar biasa ya. Tetap semangat walaupun kita masih beribadah dari rumah masing-masing. Ya, anak-anak, hari ini Bunda mau cerita tentang seorang tokoh Alkitab yang sudah kita baca tadi. Bernama Yohanes Pembaptis. Ada yang tahu ceritanya siapa Yohanes Pembaptis itu? Kalau belum pernah, dengarkan baik-baik ya sekarang. Dengarkan dengan telinga, fokuskan hati, dan konsentrasi. Anak-anak, Yohanes Pembaptis itu adalah saudara sepupu dari Tuhan Yesus. Ibu dari Yohanes Pembaptis bernama Elisabet, yang bersaudara dengan ibu Tuhan Yesus, yaitu Maria. Siapa ayahnya Yohanes? Ayahnya bernama Zakaria. Dia adalah seorang imam
Biasanya orang-orang memanggil ayah Yohanes dengan Imam Zakaria. Akhirnya Yohanes tumbuh besar dan menjadi orang yang sangat disukai banyak orang. Kenapa dia disukai banyak orang? Karena dia senantiasa mengajak orang-orang yang berdosa untuk bertobat kepada Tuhan. Bertobatlah, bertobatlah, dan bertobatlah. Banyak orang yang percaya kepada Tuhan, banyak orang yang bertobat kepada Tuhan karena perbuatan dan sikap dari Yohanes. Ketika mereka sudah bertobat dari dosa-dosa mereka, Yohanes yang membaptis orang-orang itu, sehingga Yohanes dikenal sebagai Yohanes Pembaptis. Apa yang menjadi tugas Yohanes Pembaptis? Yohanes selalu mewartakan, menceritakan, memberitakan, bersaksi tentang kedatangan Mesias. Siapa Mesias itu? Mesias adalah Sang Juru Selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Banyak orang yang mengira Yohanes Pembaptis itu adalah Mesias. Tapi apa kata Yohanes Pembaptis? Bukan, aku bukan Mesias. Ada juga yang bertanya, apakah engkau Elia? Bukan, aku juga bukan Elia. Terus siapa engkau sebenarnya? Yohanes menyatakan dirinya bahwa aku adalah yang membuka jalan bagi kedatangan Mesias, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yohanes menyaksikan tentang kebenaran, tentang kebaikan Tuhan Yesus, tentang kedatangan Tuhan Yesus yang akan menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Yohanes juga mewartakan tentang pertolongan Tuhan bagi kita semua. Nah, Yohanes Pembaptis adalah saksi Kristus pada saat itu. Bagaimana dengan kita? Kita juga harus mencontoh, meneladani Yohanes Pembaptis. Apa yang harus kita teladani? Kita juga bisa menjadi saksi Kristus, tetapi tidak dengan berkhotbah seperti pendeta, tidak seperti Yohanes Pembaptis yang harus berteriak, bertobatlah, bertobatlah, kemudian membaptis. Tidak seperti itu. Yang bisa kita lakukan sebagai saksi Kristus adalah kita menyaksikan apa yang ada di dalam kehidupan kita. Kita bisa bersaksi melalui tutur kata dan perbuatan kita. Contohnya seperti apa? Kita harus bersikap, bertutur kata yang baik kepada siapa saja, kepada mama, kepada papa, kepada oma, kepada opa, atau kepada kakak, adik, bahkan teman-teman kita. Kita tidak boleh suka berkelahi ya. Kita harus hidup rukun, harus hidup dengan damai dengan teman-teman kita. Selain itu, kita juga bisa membantu mama menyapu, membersihkan rumah, atau membantu mama menyiram tanaman supaya tanamannya tidak mati. Itu bisa menjadi kesaksian kita. Kita bisa menceritakan kepada teman-teman kita, sehingga teman dan saudara kita bisa meneladani apa yang sudah kita lakukan. Ketika kita bermain bersama teman-teman, boleh tidak berebut mainan? Tidak boleh ya, tidak boleh berebut mainan. Itu nanti akan terjadi perkelahian, pertengkaran, ada yang nangis. Kalau seandainya ada saudara, ada adik atau teman yang ingin merebut mainan, kita harus mengalah. Berikan, pinjamkan mainan kita supaya tidak berkelahi. Selain itu, menjadi saksi Kristus, kita juga harus bersikap rendah hati. Apa itu rendah hati? Ada yang tahu?
Ya, betul. Rendah hati adalah sikap yang tidak sombong, tidak angkuh, tidak tinggi hati, tidak suka pamer. Kalau kita bersaksi melalui kata-kata kita tidak boleh suka berbohong. Biar sedikit saja, nggak boleh. Karena bohong itu dosa. Kita harus menyatakan kebenaran. Kita harus berkata-kata yang benar, yang jujur. Kita juga bisa melaksanakan jadwal piket kelas ketika kita berada di sekolah. Sehingga apa yang kita lakukan itu bisa menjadi kesaksian sendiri bagi teman-teman di lingkungan sekitar kita. Kita bisa menegur teman kita yang salah, tetapi dengan baik-baik menegurnya ya, jangan sambil marah-marah. Dengan apa yang sudah kita buat semuanya itu, kita bisa menjadi saksi Kristus. Kita bisa bersaksi bagi Tuhan melalui perkataan dan melalui perbuatan kita. Mari kita bersama-sama menjadi saksi Kristus ya, anak-anak. Ada satu ayat Alkitab yang berhubungan dengan kita, agar kita selalu ingat bahwa kita harus menjadi saksi Kristus. Kita buka yuk Alkitab kita di Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Bunda ulangi, Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Kita baca sama-sama ya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ayat ini bisa dihafalkan di rumah, yang akan senantiasa mengingatkan kita agar kita bisa menjadi saksi-saksi Kristus yang menyatakan kebenaran tentang firman Tuhan seperti yang Yohanes Pembaptis lakukan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua pada pagi hari ini. Haleluya. Ya, anak-anak, untuk merespon firman Tuhan yang sudah kita dengarkan tadi, kita belajar satu lagu, dia harus makin bertambah. Bisa ya? Ya. Bisa. Ya, anak-anak, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita renungkan dan jangan lupa kita lakukan ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekarang kita akan berdoa syafaat. Mari kita bersatu hati dalam doa. Bapa kami yang baik, sahabat anak-anak, kami bersyukur kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami agar kami mampu melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami masing-masing, dengan menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada melalui perkataan dan perbuatan kami. Bapa kami yang baik, saat ini kami khusus berdoa untuk anak-anak-Mu. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati, memberikan kesehatan, memberikan semangat, memberikan kerinduan di dalam diri mereka untuk mereka boleh senantiasa ingin terus beribadah, bertemu dengan Tuhan di setiap hari Minggu. Begitu juga tetap semangat dalam kegiatan sekolah mereka saat ini. Kami juga berdoa khusus untuk para orang tua, Tuhan senantiasa memberikan kesehatan, daya tahan tubuh yang baik,
agar mereka dapat bekerja dengan baik. Tuhan senantiasa memberkati pekerjaan dan usaha mereka, sehingga mereka dapat mencukupi setiap kebutuhan dan keperluan putra-putrinya. Kami juga berdoa khusus untuk masa pembelajaran tatap muka saat ini di sekolah. Kiranya Tuhan menolong anak-anak-Mu di dalam mereka belajar, agar mereka boleh belajar dengan baik, dengan tekun, dan dengan sungguh-sungguh, mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru-guru mereka, memberikan semangat di dalam diri mereka. Walaupun mereka masih sekolah dalam waktu yang terbatas, Tuhan tetap memberikan semangat untuk mereka boleh bersosialisasi dengan baik dengan guru dan teman-teman mereka. Kami juga berdoa untuk gereja kami pada saat ini, GPIB, di dalam menyatakan persekutuan. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati para jemaat yang ada dimanapun kami berada. Kami boleh tetap beribadah baik di gedung gereja maupun di rumah kami masing-masing. Tuhan tetap memberkati kami, memberikan pertumbuhan iman di dalam diri kami. Kami juga berdoa buat Bapak Pendeta dan Ibu Pendeta sekeluarga. Tuhan senantiasa memberkati, agar Tuhan terus-menerus memakai mereka untuk mereka boleh melayani kami jemaat Tuhan, dan untuk mereka boleh menjadi saksi Kristus melalui sikap hidup mereka. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami tercinta ini Tuhan, di mana saat ini masih mengalami pandemi COVID-19. Kami bersyukur jika saat ini kami boleh memasuki level yang lebih rendah lagi, dan biarlah ini boleh kami syukuri, dan kami boleh tetap menjaga kesehatan dengan bekerja bersama-sama dengan pemerintah untuk mematuhi protokol kesehatan, menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan kami. Tuhan senantiasa menolong kami agar masa pandemi COVID ini segera berlalu, dan biarlah kami boleh memaknai setiap peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi. Berkati Bapak Jokowi sebagai Presiden dan para rekan-rekannya. Tuhan senantiasa menolong agar mereka dapat bekerja dengan baik, menyelesaikan setiap masalah yang dihadapi oleh negara kami tercinta ini dengan baik pula. Terima kasih Tuhan. Kami tidak lupa juga berdoa untuk kakak-kakak layan yang bertugas pada saat ini. Begitu juga dengan tim multimedia, dengan pemain musik. Tuhan senantiasa memberkati pelayanan kami, agar kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Kami juga menyerahkan impak kami minggu depan. Tuhan senantiasa tetap campur tangan, agar impak kami ini boleh menjadi sarana untuk kami boleh bertumbuh bersama-sama dalam iman kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan doa ini ke dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik, sekarang sudah waktunya kita akan memberikan persembahan. Adik-adik mempersiapkan persembahannya, dilipat dengan baik dan diserahkan ke orang tua adik-adik agar diserahkan ke gereja. Kita akan menyanyikan satu pujian, Mas Perak Putra. Menjawab
kita berdoa. Sebelum itu Kakak Fani ajak adik-adik untuk berdiri terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, tadi kami sudah memberikan persembahan kami masing-masing. Kiranya persembahan yang kami berikan dapat menjadi berkat buat bagi orang lain dan sekitar. Terima kasih Allah. Amin. Shalom adik-adik, Bunda Christine akan memberitahukan tentang jajanan sehat dan jajanan tidak sehat. Jajanan sehat itu seperti apa? Seperti ini. Nah, adik-adik bisa lihat di sini. Jajanan sehat itu beragam ya macamnya. Ada sayur-sayuran, kemudian ada dagingnya atau yang mengandung protein. Kemudian di sini ada nasi, kemudian ada buah-buahan dan ada minumannya, ada susu. Nah, yang namanya jajanan sehat itu di sini harus semuanya ada. Kita mengenal dengan gizi seimbang. Jadi jajanan sehat ada semuanya, ada sayurnya, ada nasinya, kemudian ada buah-buahannya, ada susunya dan ada minumannya. Nah, jajanan sehat kalau kita konsumsi itu akan membuat tubuh kita menjadi sehat dan kuat. Jadi kita bisa melawan virus corona. Sekarang kita lihat mana sih yang namanya jajanan tidak sehat, Bunda Christine? Jajanan tidak sehat itu seperti ini. Adik-adik bisa lihat di sini ada banyak macamnya ya. Ada minum-minuman, kemudian ada bakso. Bakso kok tidak sehat ya Bunda ya? Jadi di atas bakso ini ada sausnya. Saus bisa mengandung zat pengawet. Zat pengawet itulah yang membuat jajanan ini atau bakso ini menjadi tidak sehat. Kemudian di sini ada minuman. Minuman ini bisa mengandung zat pemanis buatan sehingga membuat kita nanti akan menjadi mudah batuk, kemudian menjadi radang tenggorokan. Kemudian di sini adik lihat, di sini ada kita kenal dengan yang namanya mie lidi ya. Biasanya di sekolah-sekolah banyak dijual. Makanan ini biasanya banyak mengandung zat MSG atau monosodium glutamat. Nah, kalau kita mengkonsumsi makanan ini terlalu banyak, maka itu akan menyebabkan kita bisa terserang batuk, radang tenggorokan dan mudah menjadi sakit. Nah, kemudian di sini ada hamburger. Siapa yang suka burger? Nah, burger di sini merupakan makanan cepat saji. Jadi makanan-makanan cepat saji seperti ini itu tidak baik dikonsumsi dalam jumlah yang cukup banyak. Nah, kalau kita mengkonsumsi makanan-makanan ini, apa sih yang bisa terjadi? Kita bisa sakit perut, kemudian kita bisa radang tenggorokan, dan itu bisa menyebabkan kita masuk rumah sakit. Nggak ada yang mau kan masuk rumah sakit? Jadi semuanya harus sehat. Mengkonsumsi jajanannya harus sehat supaya tubuh kita sehat, kuat, terbebas dari corona. Terima kasih, bye-bye. Oke adik-adik, sekarang kita akan pulang. Sebelum itu Kakak Fani mau mengucapkan terima kasih kepada Bunda Ina sudah melayani firman Tuhan pada pagi hari ini, Kakak Itong yang sudah jadi tim multimedia, dan Kak Togar menjadi pemain gitar musiknya. Ya adik-adik, sebelum itu Kakak Fani mau menunjukkan aktivitas adik-adik layan yang minggu lalu yang sudah mengumpulkan lewat Kakak Cindy. Ya adik-adik, tadi kita sudah melihat aktivitas teman-teman adik-adik yang sudah membuatnya di rumah kemarin. Nah adik-adik, Kakak Fani mau mengingatkan jika nanti kalau diberikan aktivitas oleh kakak layan atau bunda-bunda layannya, jangan lupa dikumpulin ya, ntar ditunjukkan lewat YouTube untuk minggu depannya. Nah adik-adik, Kakak Fani juga mau mengingatkan untuk adik-adik selalu jaga kesehatan, jaga kebersihan, jaga jarak, jangan lupa memakai masker dan selalu rajin belajar. Ya adik-adik, untuk menutup ibadah kita hari ini, Kakak Fani mau mengajak adik-adik untuk menyanyikan satu pujian dari Kidung Ceria 265, Yesus Berpesan. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinar. Kita tiba di penghujung ibadah kita pada pagi hari ini anak-anak. Kita menyelesaikan rangkaian ibadah kita, tiba saatnya kita minta berkat Tuhan.
Mari kita bersatu hati dalam doa. Kami menyerahkan persekutuan kami ini Tuhan dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kiranya kasih dan anugerah dari Allah Bapa, pengasihan dari Yesus Kristus Tuhan kita di dalam persekutuan dengan Roh Allah yang kudus menyertai kita sekalian dari sekarang hingga kekal selama-lamanya. Amin.